Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, kembali lagi bersama kita di channel HS Auto Lighting. Alhamdulillah nih, kita kali ini mau ngebahas satu produk lagi nih, D2 laser lagi. Kenapa kita sekarang lagi coba review D2 laser? Karena ini cukup banyak ragamnya ya. Untuk sekarang ini banyak banget merek-merek yang ngeluarin tipe-tipe laser seperti ini. Dan kali ini kita bakalan nge-review yang ada di depan kita ini yang 9 atau Luminos Key 2. Luminos Key 2. Dia ini keluaran dari Luminos, tapi di sininya embossnya itu 9. Jadi ini kita bakalan review untuk bentuk sih ya 11-12 lah, seperti D2 laser yang lainnya, tipe-tipe lainnya seperti Bull Eyes. Ini kalau bentuknya hampir-hampir kayak Bull Eyes deh. Dan dia bobotnya cukup berat ya, cukup berat nih. Nice lah, untuk kualitas materialnya itu nice banget. Dan di lensanya seperti ini, ciri khas ada garisnya. Saya nggak tahu sih fungsi dari garisnya ini apa, tapi hampir semua D2 laser yang tipe bulat seperti ini dia ada garisnya. Ini untuk tipe yang kuning putih ya. Dan untuk tipe yang 9 ini dia sudah dilengkapi dengan pendingin ya. Ini ada kipas mininya. Kali ini kita bakalan fokus di satu produk ini nih, Luminos Key 2 atau 9. Nah, ini jadi kita coba review. Kemarin masih banyak juga yang minta untuk tipe yang lainnya dong. Jadi kita coba review yang 9 ini. Kebetulan kita ready juga di store kita. Kita ada stoknya, jadi kita bakalan review. Setelah kemarin kita review yang eye bright putih-putih, sekarang ini kita mau coba yang 9. Untuk cahayanya bagaimana, saya sendiri pun belum tes di jalan ya. Kalau untuk di dalam rumah saya udah tes. Ini kurang lebih karakter cahayanya itu hampir sama dengan Bull Eyes dan D2 laser mini driving lainnya. Hanya saja ada sedikit nih perbedaannya. Penasaran kan gimana bedanya? Kalian simak dan diusahakan jangan di skip ya untuk videonya, karena kita bakalan ngejelasin secara detail untuk satu produk yang kita bakal review ini. Jadi sebentar lagi kita coba nyalakan. Pertama-tama kita coba bahas untuk build quality-nya dulu. Jadi untuk bahannya ini cukup bagus, berat dan berbobot lah. Biasanya berbobot itu ya bagusnya. Dan ini dia tipe drivernya ada di dalam ya. Dia sudah include di dalam sini. Jadi dia drivernya tidak terpisah di luar seperti ada beberapa tipe lain yang misah di luar. Kalau kalian mau yang simple, kalian bisa pilih yang seperti ini. Tapi memang dia konsekuensinya casingnya lebih panas. Tapi selagi masih ada kipas pendingin ini nggak masalah, kalau untuk saya pribadi masih worth it. Tapi kalau kalian mau pilih yang ada drivernya ada di luar, bisa pakai tipe-tipe ice yang premium ya, atau tipe-tipe lain yang premium. Dia biasanya drivernya terpisah di luar dan casingnya itu nggak terlalu panas, tapi dia panasnya juga di drivernya. Kalau ini kan driver ada di dalam, jadi dia panasnya lebih panas dari yang ada driver yang ada di luar. Nah, oke, nggak usah lama-lama nih, kita bakalan review dan fokus di satu tipe ini. Untuk membuktikan seperti omongan saya kemarin, kalau yang ada kipasnya ini insya Allah nggak bakal berembun. Ya mudah-mudahan sih nggak bakal berembun, karena saya juga belum coba tes lama ya, cuma baru tes sebentar dan memang nggak berembun. Dibandingkan tipe D2 laser yang nggak memiliki kipas ini ya, nggak memiliki minifan ya nih. Oke, jadi kita coba dulu ya. Nah, seperti biasa di tempat andalan kita nih, di depan rumah kita, di depan store kita. Store kita ada di dalam kampung, nggak masalah. Yang penting barang-barang yang kita jual cukup lengkap. Nah, jadi kita bakalan nge-review nih. Kita bakalan hidupin dulu. Saya sedang mempersiapkan kabelnya. Untuk tipenya dia, nah ini kita coba yang nyalanya kuning dulu ya, seperti biasa. Untuk
laser D2 ini pada umumnya dia cahayanya kuning. Nah, ini untuk tipe cahayanya yang kuning. Kalau kalian masih ingat dengan tipe apa namanya, dengan tipe yang kemarin kita review yang Moto LED Light Edition, kalau kalian nyimak dengan baik video yang kemarin, kalian bakalan tahu deh. Ini hampir sama dengan yang Moto LED versi Light Edition, hanya saja ini lebih lebar. Untuk di daerah sininya itu lebih lebar untuk atas bawahnya. Sedangkan yang sedangkan yang ini kemarin yang Moto LED versi Light Edition itu dia agak sempit ya, lebih sempit untuk sininya. Tapi dia ada ciri khas samanya tuh di bagian sininya nih, foregroundnya ada sedikit biasnya seperti ini. Tapi kalau untuk cut off di atasnya ini rapi ya, rapi sama kayak Moto LED yang Light Edition. Dan untuk lebarnya ini, untuk jaraknya kanan kiri ini dia lebarnya lebih lebar dari yang tipe Moto LED Light Edition kemarin. Nah, kalian bisa lihat ini cahayanya cukup tebal juga, kurang lebih ketebalan cahayanya tuh hampir seperti Moto LED yang Light Edition kemarin. Dia tipe cahayanya tuh lebih fokus, dia nggak terlalu menyebar ya. Tapi ini lebih lebar dari Moto LED yang Light Edition kemarin. Kalau kalian belum simak videonya yang Moto LED Light Edition, kalian bisa scroll dulu ke bawah. Itu kita ada review yang Moto LED Light Edition yang versus Bull Eyes. Kalian bisa lihat di situ untuk tipe karakter cahayanya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada kipas pendingin ya. Nah, ada kipas pendinginnya, dia muter ya. Ini muter. Tapi kalau untuk yang tipe 9 ini atau tipe Luminos Q2 ini, Q2, kipasnya nggak terlalu kenceng ya. Beda dengan Moto LED. Kalau Moto LED ya seperti saya bilang kemarin, itu kipasnya paling kenceng deh dari D2 laser yang pernah saya pegang. Yang paling kenceng itu si Moto LED Light Edition. Ini kurang lebih dia deras anginnya nih sama kayak yang Bull Eyes lah, kurang lebih. Kalau untuk karakter cahaya dia lebih hampir 11-12 dengan Moto LED Light Edition. Kalau kalian menyimak video kita yang kemarin, insya Allah kalian bisa lihat sedikit perbandingannya. Untuk yang ini, sebentar saya fokuskan dulu karena agak ngebur. Nah, udah cukup fokus. Nah, jadi ini untuk karakter cahayanya seperti ini. Hampir seperti Moto LED yang Light Edition, hanya saja dia lebih lebar. Lebih kanan kirinya lebih lebar dan atas bawahnya juga lebih lebar sedikit. Tapi untuk cut off-nya rapi loh. Nggak terlalu membias seperti Bull Eyes atau tipe D2 laser yang lainnya. Dia ya seperti yang saya bilang hampir 11-12 dengan yang Moto LED Light Edition. Untuk karakter cahayanya hampir sama. Hanya saja memang ini lebih lebar sedikit. Nah, untuk membuktikan tadi yang saya bilang nih, untuk tipe yang memakai kipas apakah dia berembun, kita lihat dulu. Maaf, sebentar kita fokuskan dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tidak ada embun sama sekali di lensanya bersih. Nah, bersih ya untuk lensanya. Nah, kalian bisa lihat, ini kita fokuskan. Dia lensanya bersih banget, dia nggak ada embunnya sama sekali. Maka dari itu kenapa saya pribadi menyarankan kepada kalian buat yang kepengen pakai tipe laser-laser seperti ini yang lagi marak beredar sekarang ini, saya sarankan yang menggunakan kipas pendingin seperti ini deh. Karena itu bakal mempengaruhi banget untuk di cahayanya. Karena kalau yang memakai kipas pendingin ini dari pertama dia hidup sampai sekarang, dia cahayanya bakalan stabil nih, nggak bakalan intensitas cahayanya nggak bakalan berkurang seperti yang Eye Bright kemarin kita review. Karena dia kalau sudah lensanya berembun, dia bakalan intensitas cahayanya pun bakalan berkurang. Nah, ini cukup jauh juga untuk jaraknya.
Dan ini kita yang kuning ya. Sekarang kita coba yang putihnya. Nah, ini untuk yang putihnya. Cuma di produk yang si Nine ini atau Luminos Q2 ini, saya sedikit herannya seperti ini. Untuk untuk yang tipe kuning, dia ngebiasa ada di bawah sini. Tapi kalau untuk tipe yang putihnya dia ngebiasa ada di atas sini. Jadi nggak konsisten gitu deh. Jadi untuk putihnya ini atasnya ini lebih agak silau dikit lah. Tapi untuk cahayanya cukup terang. Sama seperti yang Moto LED Light Edition, hanya saja kalau yang Moto LED dia memang lebih putih lagi. Dan dia kalau yang tipe Moto LED itu dia bawahnya ini dia biru, kebiruan. Sedangkan ini agak gradasinya agak kuning sedikit. Berbeda dengan yang kemarin yang Moto LED. Tapi untuk cahaya yang seperti saya bilang tadi 11-12. Dan ini cukup terang loh. Untuk cahaya yang cukup terang. Untuk harga pun dia 11-12 dengan Moto LED Light Edition, nggak beda jauh, hampir sama. Dia di angka 100 ribuan. Tergantung siapa yang jual, di mana yang jual, dan di daerah mana kalian tinggal. Kalian nggak bisa mematokkan untuk satu harga ya. Terlebih kalian mematok harga bengkel daerah kalian dengan e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Kalian nggak bisa nyamain harganya tuh, nggak bisa. Oh ini di Shopee harganya sekian kok, lu di sini jualnya sekian gitu, nggak bisa seperti itu karena tiap daerah tuh berbeda-beda. Dan kalau ini sudah masuk bengkel, jelas harganya pun sudah berbeda, bisa lebih mahal sekitar 30-50%, bahkan ada yang sampai 100%, tergantung di daerah mana kalian tinggal dan seperti apa kondisi tempatnya dijual tersebut. Jadi untuk harga tuh nggak bisa dipukul rata ya. Sekali lagi, untuk harga tuh nggak bisa dipukul rata tiap daerah. Apalagi kalian misal membandingkan harga di bengkel daerah kalian dengan di harga di Shopee, ya jelas nggak etis dan nggak berimbang lah untuk kalian tanyakan. Jadi sebaiknya kalau kalian pengen dapat harga yang seperti harga di Shopee, harga di Bukalapak, ya kalian tinggal beli aja di sana. Cuma dengan resiko yang kalian tanggung sendiri. Semua itu ada plus minusnya. Kalau kalian beli di Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia dan lain-lain, kalian nggak bisa tes langsung sih lampunya, dan kalian nggak bisa tahu lampunya normal atau enggak. Kemungkinan terburuknya ada yang nggak normal lampunya dan kalian bakalan pusing nih klaimnya. Kalian bakalan kirim barangnya ke sana lagi untuk klaimnya dan kirim lagi ke sini. Itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi dan memerlukan biaya lagi untuk kirim klaimnya. Jadi saran saya untuk kalian yang pengen bisa lihat langsung barangnya, bisa tes langsung fungsinya berfungsi normal atau enggak, dan atau sekalian pengen pasang nih di bengkel, pengen terima beres, ya mending kalian ke bengkel-bengkel terdekat, di bengkel atau toko aksesoris terdekat di kota-kota Anda deh. Untuk masalah harga tuh nggak bisa ditentukan berapa harganya, tapi ada di angka 100 ribuan. Dan itu hanya barang, belum termasuk jasa pasang, karena dia pasang juga harus membutuhkan kabel lagi dan saklar lagi juga untuk tambahannya, karena dia kan tipenya putih kuning, jadi nggak bisa disamakan dengan e-commerce lainnya untuk harganya. Jadi kalian lihat reviewnya sekaligus saya sedikit menjelaskan, karena saya dapat barang ini terkadang dari rekan-rekan saya sendiri. Jadi untuk harga itu jelas berbeda-beda. Untuk harga bisa kalau kalian mau beli di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, kalian bisa cari dengan kata kunci Luminos Q2 atau D2 laser Luminos tipe yang Q2. Pasti bakalan muncul yang seperti ini. Dan harga di marketplace pun berbeda-beda, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang di bawah 100 ribu, ada yang di atas 100 ribu, ada yang pas 100 ribu. Jadi semua itu nggak bisa dijadikan patokan. Nah ini untuk yang putihnya, kalian cukup lihat aja, ini cukup terang. Dan inilah untuk dekatnya.
Seperti yang saya bilang, ini ciri khas di tipe D2 laser ya. Dia untuk low beam dan high beamnya tuh dia jomplang. Jomplangnya tuh misal seperti ini. Ini low beamnya kuning dan high beamnya tuh pasti ada di atasnya si kuning. Seperti ini. Jadi kalau kalian itu mau setel di motor tuh, kalau bisa kalian dapetin untuk jarak yang maksimal lah. Kalau untuk jarak yang maksimal tuh kalau menurut saya pribadi ada di jarak seperti ini. Jadi kalau kalian pas high beam itu masih dapat cahayanya ya, nggak terlalu jengat gitu ke atas. Atau kalian mau setel lebih ke bawah gini nggak apa-apa, tapi dia cahayanya kecil. Kalau untuk saya pribadi ini recommended segini nih. Untuk jaraknya itu sekitar dari kendaraan kita itu kurang lebih untuk jarak bawahnya ini ya. Untuk jarak bawahnya ini, untuk yang kuningnya seperti ini. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 meter dari roda depan kendaraan kalian. Ini sudah cukup segini. Untuk low beamnya dan ini high beamnya. Jadi untuk high beamnya nggak terlalu naik banget ke atas. Kalau kalian setelnya terlalu jauh seperti ini, begitu kalian mau high beam, dia cahayanya kalian bukan dapat di bawah, malah dia dapatnya di atas. Mubazir banget untuk cahayanya, jadi nggak worth it dan nggak recommended kalau kalian setting cahaya segini. Ini kurang lebih jaraknya sekitar kurang lebih 10 meter dari lampu ini ya, untuk garis bawahnya. Nah, jadi dia high beamnya dia tinggi banget. Sedangkan kita untuk high beam itu kan butuh ke jalan seperti ini, bukan di atas seperti ini. Yang ada kalau di atas seperti ini hanya menyilaukan pengendara lain yang ada di depan, tapi kita nggak merasakan manfaatnya. Jadi pergunakanlah lampu itu dengan bijak, sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Nah, jadi untuk rekomendasi dari saya segini, untuk jaraknya sudah cukup, sekitar kurang lebih 5 meter dari roda depan kendaraan kalian, baik itu motor ataupun mobil. Jadi ini high beam, ini low beamnya, ini high beam, ini low beam, ini high beam. Sama seperti untuk tipe D2 laser lainnya, dia untuk low beam dan high beamnya itu jomplang ya. Nah, ini review untuk Luminos Q2. Kalian bisa lihat, dan saya sudah jelaskan untuk tipenya. Dan terkadang masih ada yang nanya nih, kira-kira low beam dan high beamnya bisa dibalik gak sih? Misalnya saya pengennya ini low beamnya putih dan high beamnya kuning, bisa aja. Tinggal kalian balik seperti ini, jadi low beamnya putih, high beamnya kuning. Low beamnya putih, high beamnya kuning. Jadi bisa kalian sesuaikan aja. Mau kalian balik seperti ini atau seperti ini, yang penting jangan seperti ini ya, karena ya nggak berguna sama sekali buat Anda kalau di seperti ini kan. Jadi seperti inilah. Kalau kalian pengen low beamnya kuning, high beamnya putih, bisa kalian posisikan seperti ini. Tapi kalau kalian pengen, saya pengen low beamnya putih nih, high beamnya kuning, jadi ya kalian bisa seperti ini. Simpel kan, nggak perlu berpikir gimana nih caranya, ya gampang, tinggal kalian balik aja. Jadi nggak terlalu susah ya. Seperti ini. Jadi low beamnya putih, high beamnya kuning. Dan untuk lampu-lampu seperti ini waterproof, insya Allah memang dia didesain untuk di luar ya. Nah, coba kita lihat nih lensanya setelah kurang lebih nih 15 menit nih hidup. Kita lihat lensanya apakah dia berembun atau enggak. Baik, kita fokuskan dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, bersih, tidak ada embun sama sekali. Itu kenapa alasannya saya suruh kalian kalau mau beli tipe D2 laser ya beli yang ada kipasnya aja deh, sekalian nambah-nambah dikit. Tapi kalau kalian penasaran dengan tipe lainnya yang lebih murah tapi nggak ada kipasnya, ya monggo silahkan. Hanya itu aja review dari kita. Jadi kita menjelaskan apa yang harus kita jelaskan. Sekali lagi, saya nggak di endorse, ini saya beli sendiri pakai duit saya sendiri untuk review di channel YouTube kita. Karena ya insya Allah mudah-mudahan informasi yang kita hadirkan ini bermanfaat untuk kalian dan diri saya pribadi. Susah sekali nih difokuskan. Sebentar, saya mau fokusin ininya dulu. Nah, ini untuk tipe ini casingnya tuh hangat,
hangat aja ya, nggak panas, karena dia ada pendinginnya. Ini kurang lebih nyala sekitar 15 menit, dia casingnya tuh hangat, bukan panas ya. Dan lensanya yang terpenting ini nggak berembun, karena ini salah satu alasan kenapa kalian wajib beli yang ada kipasnya, karena biar nggak berembun dan nggak berpengaruh dengan kualitas cahaya yang dihasilkan. Dan ini kipasnya di belakang cukup lumayan juga, nggak terlalu kenceng tapi ya cukup lumayan untuk pendinginnya. Untuk tipe bracketnya juga kokoh, dia tebal, kurang lebih besi ukuran sekitar 1,5 plat 1,5 mm atau 1 mm atau 1,5, sekitar kurang lebih seperti itulah. Dan untuk pembelian produk seperti ini ya seperti biasa, kalian bakal ngedapetin bracket, baut L kanan kiri, dan baut 12 di bawah untuk dudukannya. Ini untuk tipe-tipe seperti ini biasa lubangnya banyak ya. Jadi kalau kalian pengen yang posisi lampunya seperti ini tapi bracketnya ngadep ke samping, bisa kalian tinggal lepas ini dan pasang bracketnya di atas bawah seperti ini. Biasanya untuk penempatan di spakbor, jadi kalian langsung pasang, nggak perlu tambah bracket lagi. Nah oke, itu aja nih review dari kita untuk tipe Luminos Q2 atau 9. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian yang mau beli produknya. Jadi kalau kalian pengen tahu bedanya dengan produk-produk yang lain, kalian bisa tonton video-video yang sebelumnya. Dan ini juga nanti kita bakalan compare dengan si iBright atau HJG ya, atau dengan Bull Eyes, nanti kita bakalan coba compare juga. Nah jadi itu aja review dari kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan terus dukung channel kita ini, supaya channel kita bisa berkembang dan kita terus bisa menghadirkan review-review lampu-lampu yang lain. Jadi terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and share. Jangan lupa kalau kalian ada yang ingin dipertanyakan, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Insya Allah kita bakalan jawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Dan kalau kalian yang pengen berpendapat dengan satu produk ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi untuk review saya insya Allah nggak mengada-ngada dan apa adanya, karena memang nggak di endorse ya. Belum ada yang endorse ini karena subscribe-nya juga masih sedikit. Nah oke, cukup segitu aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.